Al-fasal asalis fanul maqal fil asl hadis. Ibti'athuhu wa tatawuruhu wa turukuhu wa tijahatuhu. Kita lihat dari ibtias sama kayak nasyahnya, mulainya makol di asr hadis. Jadi setelah Utsmani ya ini masanya. Kemudian tatawurnya, perkembangannya sampai gimana sih model penulisannya ketika makol di asr Utsmani, di asr hadis dan juga trennya, itijahnya tuh trennya kayak gimana. Ya, tu'addu al-muddah zamaniyah lil hadis an fan maqal fi asri hadis muddah qasira jiddan qiyasan bil muddah as-sabiqah fil usr as-sabiqah. Kalau kita lihat di asr qadim itu kan panjang banget masanya, dari qoblal Islam sampai Utsmani loh. Itu kan terbentang berapa abad. Nah, tapi kalau misalkan asr hadis kan kita masih kecil aja, masih muddah qasirah gitu. Qad syahadat tatawurat hailah, tapi di asr hadis ini banyak pembahasan karena banyak tatawur di sini yang terjadi. Kan udah mulai modern, ya. Dan di sini kita lihat apa? Tatawurnya di syakal dan madmun. Syakal itu lafat, madmun itu makna. Jadi lafalnya berkembang, maknanya berkembang. Faba'da duhur tiba'a faba'da faba'da duhur tiba'a wa intisyari sahafah. Jadi setelah adanya percetakan, adanya buletin-buletin kepenulisan, ya, asbaha minail yasir alal qura antulaqu alwanan wa anwa'an gozira. Akhirnya berkembang kan, kalau misalkan ada percetakan orang makin semangat, ya nanti karyanya dicetak, nanti karyanya berfaedah kan gitu. Kalau masyhur terus jadi akhirfah, jadi profesi penulis, jadi ada gajinya gitu kan. Jadi akhirnya orang kan lebih terdorong buat makin banyak nulis. Di situ kan ada korannya, ada buletin syahriyah, ada yang nisfu syahriyah jadi tiap 2 minggu, ada yang tiap minggu, ada yang nisfu usbu'iyah tiap seminggu 2 kali, yaumiyah, sobahiyah, masaiyah. Ada yang sehari dua kali kan, terbit pagi sama sore. Kayak koran zaman dulu kan gitu. Ada koran pagi, ada koran sore. Zaman sekarang online semua. Tapi malah lebih banyak kan. Online tuh malah jadi orang karyanya makin banyak karena bebas nulis. Mau nulis di blognya sendiri, di WordPress-nya sendiri gitu kan. Lam takun hadhil maqalat fi tanawwu'iha ala darajah wahidah minal jaudah. Jadi sebenarnya karena banyak banget ya karya tulis itu, dan tatawurnya juga macam-macam dari segi syakal dan madmun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu tuh nggak ala jaudah waidah, beda-beda kualitasnya. Ada yang kualitas biasa aja, ada yang kualitas bagus banget karyanya itu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. An-Nahdlatul Al-Adabiyah di sini ada kebangkitan. Ya, makanya setelah zaman Utsmani itu mereka ada yang namanya Nahdlatul Masr, kebangkitan Mesir setelah bagi mereka tuh terpuruk gitu. Tapi ada yang bilang Nahdlatul itu ketika Utsmani itu, karena waktu zaman Utsmani itu mulai ada pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain emang ada kemunduran yang nggak bisa dipungkiri. Wa asaruha fil maqal. Jadi ada Nahdlatul Adabiyah fi asr hadis, kebangkitan sastra di masa modern dan pengaruhnya fil maqal. Kanat arsailul kitabat anatriyah mundu tuhuri tariqati Ibnul Amid wa qadifadil wa mansar ala tariqatihima tu'thir asana. Kita tahu bahwa Qadifadil itu udah mulai nulis tuh ada mukodimah arat dan khotimahnya. Akhirnya diikutin sama orang-orang setelahnya. Son'ah badi'iyah, zinah lafdiyah, waltizam saja. Jadi ada sajanya, ada badinya, ada lafat yang muzayyan di sini yang dihias. Gairu annahu ma'murur zaman balago al-kutab fi istidami al-muhsinat al-lafdiyah ala hisabil makna wa sa'at ahwaluha hatta tadannat ila darakat fi goyati ziroiyah. Iban al-hukum al-Usmani hatta bidayatil asr al-hadis wa nash'atu tiba'a wa dhuhuri suhuf allati bada'at tantashir fiha al-kitabat anatriyah tata ismil maqal. Nah, jadi kan muhasinat lafdiyah juga ada Allah hisabil makna. Muhasinat lafdiyah tapi maknanya juga diperhatikan, gak cuma cakap di lafaz aja, tapi maknanya juga amik, dikoh, dalam gitu. Waqad kanat al-maqalah fi bidayati asrin nahdoh. Gimana sih makalah di awal kebangkitannya Mesir ini? Tuktab bi uslub la yab'ud katiran amma kana sa'idan fi asr Utsmani. Sebenarnya sih nggak jauh beda sama tulisan yang di asr Utsmani karena baru banget muncul lagi kan, bangkit lagi. Alladzi asabal lugha wa funul adab fihi ma asabha min takhaluf wa humud, yang masih kurang bagus gitu. Fagulaba alaiha dohalat tafkir wa mubalagho fit tatwil wal hashwi duna faidah. Jadi masih banyak kata-kata yang ditulisnya itu panjang tapi nggak berfaedah. Hina badat an-nahdatu ti timaruha dafraha bi ta'ifatin minal kutab ja'alu yuharriruna kitabatihim min quyudi sun'ah muttakhidina minas sahafatil kal wasila al-jadidah ada litausil araihim wa afkarihim ila mawatinihim.
Qad adraka al-kutab annahu lan yakuna maqbulan ayatajaharu illa jumhuril muwatinin an tariqis suhuf bitilkal lugha al-mutakallifah multawiyah. Jadi gini, para penulis itu masih nulis karyanya itu dengan lugah yang mutakalif, dengan masih kurang ringan gitu, kurang renyah kalau dibaca, masih nggak enak gitulah kalau dibaca. Jadi masih kayak kulfah gitu, beban kalau dibaca. Ya akhirnya para penulis itu nyadar kalau karya mereka tuh sebenarnya nggak bisa nyampe ke muatin, ke masyarakat umum, susah diterima gitu sama masyarakat umum, kurang bagus gitu, kurang menarik buat dibaca gitu, kurang renyah. Nah, jadi sebenarnya mereka nyadar tentang hal itu. Atur al-awwal, kita lihat tatawurul maqalah min, ini maqal min ini nyambung ya katanya, padahal dipisah di space. Bidayat Nahdo ila bidayati wilayati Ismail 1863 miladiyah. Al-adab nitajul hayah. Kita tahu kalau adab itu cerminan dari kehidupan, intas dari kehidupan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, itu yang ada di mereka tulis nanti, yang mereka tuangkan di karya mereka. Wa tabir an bi'atihi ya. Gitu. Walam takun minal yasir anta tahaqqaq an nahdoh tafrah wahida id innan nahdoh lam takun litatahaqqaq min hilal sabilil wahid walam yakun nah. Tapi yang namanya nahdoh, itu nggak bisa dari satu segi aja. Misalkan ada kebangkitan di ekonomi. Nah, tapi harus dari semuanya. Ekonomi maju, sosial maju, kemudian politik maju gitu kan. Jadi nggak bisa dari satu pintu aja. Jadi kemajuan itu harus dari semua aspek. Al-an al-kutab lam yanfakku yaktubu na maqalatihim fatrah laysat bil yasirah fil mawdu'at tahfalu bil ibarat al masju'ah wal alfat ghathah allati la takadu tan'ai anil amiyah. Jadi mulai nggak jauh dari amiyah, jadi masih pakai bahasa amiyah. Jadi itu nggak mudah bagi mereka, masa ini tuh masa yang mereka bisa langsung unggul gitu, langsung tatawur gitu. Masih pakai nggak jauh dari gimana waktu masa Utsmani. Jadi mereka udah punya muhawalat, udah punya usaha buat meningkat gitu lebih baik. Tapi di masa ini tuh masih sulit. Wa yumkin an naslika bi wutu min hilal namudaj, kita ambil langsung contohnya ya dari Syekh Ator dan juga Rifa'ah Tahtawi. Yaqulu Syekh Ator fi risalatin lahu fa in ahsana syai'in wasyin rukmatahil aqlam raqamathul aqlam wa abha zuhurin tafattahat anhul akmam atiru salam tafuhu bi abiril mahabbah nafahahu wa yashraku fi sama'id turusi sobahahu salamun atirul ardan. Kita lihat komennya gimana. Wal alfat kama taro tabdu muntaqoh muta'anniqoh wa tarakib salimah. Kita lihat di sini lafadznya itu diambil dari tarakib yang salimah. Ila annahu la yahfa mada ihtimamihi bizin al-lafdiyat. Kita ngelihat mereka tetap tulisannya Syekh Hasan Ator itu tetap diindah-indahkan ya pakai zinah lafdiyah. Ada sajaknya di sini. La yanfaqu yasadim ba'dul mufradat al-qawiyah wal jaras alal adan ba'idatul ma'na alal afham. Yang ketukannya tuh enak didengar tapi susah dipahami kayak gitu. Terus kita lihat bukunya Rifa'ah yang nulis tentang Dustur Faransi, tentang undang-undangnya Perancis. Karena Rifa'ah ini termasuk bi'sah yang dikirim ke Perancis oleh orang-orang Utsmani, oleh Muhammad Ali Basya. Inna sa'iral faransiyin mutasawuna quddama syari'ah ma'nahu sa'irun man yujad fi biladi Faransa min rafi'in wa wadi'in la yahtalifuna fi ijra'il ahkam al-madhkura fil qanun hatta inna da'wa asyar'iyya tuqamu 'alal malik wa yanfatu 'alaihi al-hukam ka ghairihi. In tursil al-katib inna tarasul katib fi namudaj as-sabiq wa tatawwurihi fi kitabatihi wa ibtiadihi an takalluf yaj'alul nash'ur bi syai'in tatawwur. Nah, di sini kita udah mulai ngerasa tatawur di karyanya Rifa'ah Tahtawi di sini. Ya, karena beliau baru pulang dari Prancis, habis itu mengabdikan dirinya ke negara untuk mengembangkan Mesir. Ba'da Nahdoh itu, ketika Nahdoh itu, Allahumma ilal wudu fil alfat. Alfatnya wadih, kuwah fil ada, lebih bagus waktu dibaca. Jadi kita kayak termaruh tuh dibaca. Ina harkat tatawur fanil maqal hiyala masyara'a yatahayya amama tilkal alwan min
rawafid as-saqafa wa ta'lim wa ba'sul lughah la tumathil siwa inti'ash hadal fan ba'dal inti'ash tab'an lil inti'ashil lughah allati syara'at tabdul lughatal ulum al hadisa wa sahafa al jadidah wa takhalasat naw'an minarikaka wa takalluf wa laysa simmah mubaligha fi ma sabaq dikruhu. Jadi kita enggak berlebihan kalau kita bilang emang ya tatawar ya makalahnya Rifa'at Tahtawi di sini. Falam takun as-suhuf qad tahayya al-hal intishar kama kanat syarakatul matabi fi bidayati ahdiha faqad unsyiat al-matba'ah al-amiriyah. Jadi udah mulai ada percetakan, contohnya percetakan amiriyah yang ada di tahun 1822. Habis itu ada jaridah waqa'iq masriyah ya. Makana tuharriru awalan di Turkiyah wal Arabiyah. Awalan itu jadi waqa'iq masriyah itu nama koran yang awalan itu dicetak pakai bahasa Turki, habis itu baru pakai bahasa Arab. Suma syarat tuktab bil Arabiyah wahdaha. Oh, Turkiyah wal Arabiyah berarti dua bahasa pertamanya.